Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UHAMKA. Kami dari kelompok 5 ingin membagikan hasil diskusi kami melewati video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas tentang sistem otot. Yang pertama ada pengertian sistem otot. Otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Otot disebut alat gerak karena aktif mampu berkontraksi, sehingga mampu menggerakkan tulang. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Otot membentuk 40-50% berat badan, kira-kira 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian otot-otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh, dan sebagian kecil ada yang meletak di bawah permukaan kulit. Selanjutnya ada jenis-jenis otot pada manusia. Jenis-jenis otot pada manusia terdapat 3 bagian, yaitu 1. Otot polos, 2. Otot lurik, dan 3. Otot jantung. Jenis-jenis otot dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada otot polos, di mana bentuknya seperti gelendongan. Pada bagian tengahnya itu memiliki ukuran yang besar dan kedua ujungnya yang meruncing. Otot polos memiliki serat yang searah panjang. Sel tersebut disebut sebagai miofibril. Terdapat juga serat miofilamen yang dimana masing-masing miofilamen tersebut terdiri dari protein otot yaitu aktin dan miosin. Otot polos bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Yang kedua itu ada otot lurik, di mana pada otot lurik ini sel-selnya itu berbentuk seperti silindris atau seperti tabung yang berinti banyak. Letaknya berada di pinggir. Sel pada otot lurik ini ujungnya tidak menunjukkan batas yang jelas dan memiliki miofibril yang tidak homogen. Akibatnya tampak serat-serat lintang. Otot rangka ini memiliki kumpulan serabut yang dibungkus oleh fascia superficialis. Yang ketiga ada otot jantung, yang dimana memiliki bentuk seperti otot lurik, hanya saja memiliki perbedaan yaitu serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri khas merah dan tidak dapat dikendalikan kemauannya. Kontraksi pada otot jantung ini tidak dipengaruhi oleh saraf. Fungsi saraf hanya untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi. Karena itu disebut sebagai otot yang tidak sadar. Selanjutnya ada mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah miofibril, yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi. Karena pada masa utamanya adalah serabut. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih 2 molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan miosin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin disebut aktomiosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar dari bahan-bahan penyusun otot. Pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan panjang pada zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berelaksi. Pembahasan selanjutnya adalah gangguan-gangguan pada otot manusia. Yang kami temukan terdapat 7 gangguan-gangguan otot pada manusia. Sekarang kita akan membahas gangguan pada otot manusia. Pertama, kesleo. Otot mengalami tarikan atau puntiran secara tiba-tiba maupun perlahan. Tepat terjadinya di pergelangan tangan, kaki, dan punggung.
Gejalanya seperti nyeri, bengkak, dan kesulitan bergerak. Yang kedua, distrofi otot. Kelainan ini ditandai dengan melemahnya otot secara bertahap. Kondisi ini juga belum bisa ditemukan obat dan penanganannya, tetapi terdapat terapi dan pengobatan yang bisa membantukan meringankan keluhan dan gejala penyakit menjadi lebih berkembang. Yang ketiga, fibromialgia. Kondisi ini disebabkan oleh rasa sakit seluruh bagian tubuh. Gejalanya seperti sulit berkonsentrasi, sulit tidur, mudah lelah, otot kaku, sakit kepala, dan gangguan di saluran pencernaan. Penyebabnya tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Keempat, atrofi otot, yaitu kondisi penurunan massa otot yang disebabkan oleh cedera atau penyakit, sehingga di bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kelima, Parkinson, yaitu gangguan pada otak dan sistem saraf yang tidak mampu menghasilkan dopamin sehingga akan berdampak pada otot dan sistem gerak, dan juga akan menyebabkan tremor atau gemetar pada bagian tubuh. Yang keenam, myositis, yaitu peradangan otot yang dapat menyerang serat-serat otot sehingga otot menjadi lebih lemah dan dapat menyebabkan cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya seperti kelelahan saat berdiri atau berjalan, mudah jatuh, ruam kulit, dan sulit bernapas. Yang ketujuh, tenisitis, yaitu peradangan atau iritasi yang terjadi di tendon atau jaringan yang menghubungkan otot ke jantung. Tendon ini akan mempengaruhi fungsi otot dan sering terjadi di bahu, siku, lutut, pergelangan tangan, dan kaki. Terima kasih sudah menonton.